ya. Kak Raya, Kak Cynthia, Kak Jena. Raya! Albi, Cira yang di depan dong. Albi aja. Cira, Rai, kamu kalau kayak gitu? Ada masalah? Sekarang gak ada cara lain selain gue ketemu sama ayah gue. Gue takut kalau ayah gue itu ketemu sama Shira dan kalau kasih tahu ayah sama bunda gue itu udah cerai dan udah nikah sama Miss Troublemaker. Yes. Sekarang gue titip Albi sama Shira sama lo berdua. Pokoknya kalian jauhin Albi sama Shira dari ayah gue ya. Oke. Rai. Ngejen, kita punya misi urgent dari Raya. Pokoknya kita harus jauhin Albi sama Shira dari ayahnya. Oke. Raya. Hai, kangen banget sama kamu. Kamu tidak juga Shira. Kalau bukan karena Firman yang pernah ngingetin aku buat berbakti sama ayah, mungkin aku gak akan pernah seramah ini sama ayah setelah apa yang sudah dilakukan oleh ayah sama kita. Kok diam aja? Kabar kamu gimana? Sehat? Albi sama Shira mana? Sehat kok ya. Albi sama Shira kayaknya masih di kelas. Jadi gak bisa ketemu dulu sama ayah. Oh gitu. Gak apa-apa, yang penting Ayah bisa ketemu sama kamu. Ya, senang banget. Nih, Ayah bawain makanan kesukaan kalian. Ayah gak pernah lupa sama makanan kesukaan kalian. Makasih ya. Ayah minta maaf sama kamu. Karena Ayah sempat emosi kemarin. Tapi Ayah pengen kita bisa baikan lagi. Meskipun sekarang pernikahan Ayah sama Bunda gak bisa diselamatkan lagi. Tapi Ayah masih punya kamu, Albi dan juga Shira. Ayah akan selalu sayang sama kalian. Kau masih bisa kasih Ayah kesempatan untuk memperbaiki semua kesalahan Ayah. Kalau emang ayah sangat mencintai aku, Albi dan juga Shira, aku minta tolong sama ayah untuk melindungi kita semua dari terornya istri ayah. Setidaknya, lo udah berusaha ikhlas untuk melepaskan ayah. Dan aku juga minta tolong, ayah ngomong sama istri ayah, jangan pernah sakitin bunda lagi. Aku pikir, itu cara yang terbaik ya. Untuk ayah perbaiki semua kesalahan ayah. Kak Raya lagi ada urusan sebentar. urusan apa? Anak kecil, bantu aja yang bener. Gak usah mau tahu urusan orang dewasa. Kak Raya. Kak Raya. Ini Kak Jena. Ada sini kenapa?
Cira mau lihat gerbang yang di sekolahan. Ngapain diliatin gerbangnya yang kemana-mana? Siapa tahu ada jajanan sepan Cira. Gak ada, emangnya libur. Ih, Kak Jena. Apa sih? Udah lah Cira, nggak usah jajan sembarangan. Tuh. Gimana kalau Kak Cynthia traktir aja di kantin? Nah, mau nggak? Mau nggak? Mau nggak? Tumben Kak Cynthia mau traktir kita. Oh, Cira tahu. Pasti ada maksudnya nih. Maksudnya biar kalian pada seneng karena ditraktir. Udah buruan daripada ntar kasih tiap berubah pikiran nggak jadi dijajanin loh. Rupanya ada ayah di sana. Pantes Kak Cynthia, Kak Jeno suruh aku sama Sira ke kantin. Pasti Kak Raya yang suruh. Biar Sira nggak bisa ketemu sama ayah. Mau nggak? Ayo Sira, mumpung ditraktir. Traktir. Yuk. Yuk. Makasih ya. Kamu udah maafin Ayah. Kamu masih kasih Ayah kesempatan untuk memperbaiki kesalahan Ayah. Dan kamu masih anggap Ayah bagian dari keluarga kalian. Meskipun kita udah gak satu rumah, kamu masih tetap menghormati Ayah. Jujur aku ngelakuin ini semua karena Om Firman. Om Firman minta aku untuk menghormati ayah. Kalau bukan karena Om Firman, sampai kapanpun aku gak akan bisa untuk hormati ayah. Dan aku akan selamanya kecewa dan benci sama ayah. Firman bukan cuma mengambil hati Nabila. Firman udah mengambil semua hati anak-anakku, terutama Raya. Aku cemburu sama Firman yang lebih didengarkan oleh Raya daripada aku sendiri ayah kandungnya. Aku khawatir, makin lama cinta anak-anak ke aku semakin berkurang karena perhatian Firman yang lebih ke mereka. Ayah janji, Ayah akan selalu melindungi kalian, walaupun Ayah jauh dari kalian. Ayah senang, karena sampai sekarang kamu masih tetap bisa menghargai dan berbakti sama Ayah. Aku gak mau nangis di depan ayah. Aku gak mau ayah ngeliat aku kalau aku itu rapuh di depan ayah. Ya, aku masuk kelas dulu ya. Makasih udah bawain aku makanan ini buat aku, Albi, dan Gisha. Aku harus lebih sabar menghadapi Raya. Udah bagus dia mau bicara lagi sama aku. Aku yakin, suatu hari Raya akan menerima kehadiranku tanpa rasa kecewa. Dan kita bisa ngobrol dengan suasana santai seperti dulu lagi. Silakan. Makasih ya udah mau makan siang sama saya. Padahal saya tahu pasti kamu lagi sibuk di kantor kan? Sama-sama dok. Makasih juga udah ditraktir makan siangnya. Kalau itu saya masuk dulu ya. Er, soal masalah kemarin, saya nggak apa-apa. Kalau kamu belum siap cerita ke saya nggak bakal maksa kamu. Saya pengen membuat kamu merasa nyaman. Saya pengen jadi tempat sandaran buat kamu. Cuma itu aja.
Sekali lagi makasih ya. Dokter udah sangat menghargai saya dan peduli sama saya. Saya masuk kantor dulu ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh iya. Kartis parkir kan tinggal Tasarika lagi. Wilda nelpon aku sampai 3 kali, kenapa ya? Jangan-jangan ini ada hubungannya lagi sama foto-foto kemarin. Mendingan aku telepon balik. Halo Erika, kamu udah mulai berani ya meremehkan ancaman saya? Apa kamu pikir saya takut dan gak akan ngelakuin apa yang saya bilang ke kamu? Saya nggak pernah ya ngeremehin kamu. Lagian saya nggak ngerti kenapa tiba-tiba kamu marah-marah sama saya. Saya stres. Kakak kamu gak bisa dihubungin. Padahal dia udah janji sama saya di depan kamu. Kalau dia akan kembali sama saya dan gak akan pernah ninggalin saya. Ya kan bisa aja Mas Arga itu lagi sibuk. Kenapa sih kamu langsung bernegatif tinggi sama Mas Arga? Harusnya kamu tuh sadar, Mas Arga itu banyak yang diurus, bukan cuma kamu doang. Ya gak bisa dong. Sesibuk-sibuknya Mas Arga, saya harus jadi prioritasnya dia. Kamu ingat ya Erika? Kalau sampai Mas Arga gak serius sama janji, saya gak akan segan-segan untuk ngasih foto-foto bukti itu ke Bonita. Kok kamu malah ngancam saya? Ya karena Mas Arga udah janji sama saya. Dan saya pegang semua foto-foto bukti itu. Listen, I'll give you 1 hour. Untuk kamu berusaha supaya Mas Arga bisa menghubungi saya kembali. Dan kalau Mas Arga belum juga menghubungi saya akan buktiin ke kamu kalau ancaman saya itu nyata. Wilda, harusnya kamu tuh bisa cari solusi untuk masalah kamu sama Mas Arga. Bukannya malah ngancam saya. Gak usah ngatur-ngatur saya. Just do what I say. Dokter Riko, Kamu baik-baik aja?